Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong disimak, tolong dengerin hadis yang ke-9 dalam kitab Hadis Arba'in karangan Imam Nawawi. Ya, beliau adalah pengarang kitab hadis 40 hadis ini. Hadis yang ke-9, jadi berarti 8 hadis yang sebelumnya ibu udah hafal semua. Ya kan ya? Insya hadis yang ke-9 ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Bu, namanya Abdurrahman bin Sahrin, nama aslinya. Tapi terkenal dengan panggilan Abu Hurairah. Kenapa? Karena beliau itu Bu, Abu Hurairah itu Abu namanya bapak, Hurairah itu kucing, bapaknya kucing. Benar, dia itu kalau kemana-mana ketemu kucing dibawa pulang, kucing liar. Dikasih makan, dikasih minum, dipelihara, sampai rumahnya tuh isinya kucing semua. Saking sayang-sayangnya dengan kucing. Karena itu Rasul memanggil dengan Hurairah, Abu Hurairah, bapaknya kucing. Itu ya kalau pengen tahu sejarahnya. Tapi jadi terkenal itu julukan namanya, julukan Abu Hurairah. Sama saya di Azikro itu nggak ada yang kenal Ustadz Asep, Ustadz Acep, nggak ada yang kenal. Yang kenal siapa? Ustadz Saifullah. Nah, pasti kenal, iya. Ya coba ada di Azikro, siapa Ustadz Asep, nggak ada yang kenal. Tapi kalau Ustadz Saifullah pasti kenal. Karena pertama kali memperkenalkan almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dengan Ustadz Saifullah, pasti kenal. Kayak begitulah Abu Hurairah, Abu bapak Hurairah kucing, bapaknya kucing. Itu nama beliaunya bukan nama asli, namanya Abdur Rahman. Jadi nama julukan, tapi lebih terkenal dengan julukannya, gitu ya. Itu Bu ya. Nah, apa ungkapan beliau? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mana nahaitukum lahu fastanibu." Kalau aku larang kepada kalian, tinggalkan. Nabi larang, kita mesti tinggalin. Nabi melarang judi, Nabi larang riba, Nabi larang rentenir, Nabi melarang mabok, Nabi larang zina, Nabi melarang gibah, gosip, ngerumpi. Nabi melarang memilih pemimpin yang kanak-kanakan, yang bodoh. Itu Nabi larang tuh Bu. Nabi melarang pemimpin yang suka bohong. Nah itu melarang. Ya, Nabi melarang pilih pemimpin yang gak sholat. Kalau sholat ditinggalin apalagi rakyat. Betul. Nah, itu Nabi larang tuh. Makanya kalau Nabi larang tinggalin. Nabi melarang tinggalkan. Wa ma amartukum bifa'tu minhum mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian semua, laksanakan, lakukan. Rasulullah memerintahkan sholat, lakuin. Rasulullah melaksanakan tahajud, perintahkan, lakukan. Ya kan? Nah, Rasulullah berzikir, lakukan. Rasulullah memerintahkan mencontohkan puasa, lakukan. Semua perintah Nabi yang Nabi perintahkan kerjain. Ada pertanyaan, Ustadz sekarang kan udah gak ada Nabi, siapa yang kita ikutin? Apa kata Rasulullah SAW? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Jadi sekarang nggak ada nabi, tapi ada yang mewariskan. Siapa? Ulama. Ya Bu, ulama, para ustadz, para kiai. Kayak beginilah. Kadang-kadang kita perlu ustadz, kiai, ulama kalau lagi ada hajat. Ya, 4 bulan, 7 bulan. Ya, kemudian apa? Baca rawi, kemudian akikah, ya syukuran, tahlilan, betul kan? Yang dibutuhkan ustadz, yang ditanya ustadz. Lagi pemilu ustadz ngomong, kiai ngomong, ulama ngomong, dicuekin. Ada yang begitu? Mana orangnya? Butuhnya kalau ada maunya.
Ada yang ngomong begini, Kiai jangan ikut-ikutan politik. Ada yang begitu ya? Contoh sederhana Bu, ini contoh aja Bu. Ada preman tobat, ngadu sama Kiai sama Ustadz, Pak Kiai, Pak Ustadz, itu di sono pojok kampung ada orang mabok. Apa kata Kiai tadi? Biarin dia mabok dia. Yang penting gue masih sibuk dengan ibadah. Dosa-dosa dia. Udah. Lalu akhirnya lagi preman taubat lagi ngadu lagi kepada Kiai, Pak Kiai, sekarang yang mabok tambah banyak. Gimana Pak Kiai? Ya udah biarin aja, yang mabok dia. Kita yang penting rajin ibadah. Itu kata Kiai. Kemudian lagi Pak Kiai makin banyak, bahkan bukan hanya laki-laki, perempuan juga pada ikut. Biarin aja yang dosa-dosa dia. Ngadu lagi, Pak Kiai sekarang bukan hanya laki perempuan, ada judi, ada tambah lagi, ada narkoba. Biarin, itu urusan dia. Datang lagi terakhir preman tobat, Pak Kiai, masjid Majlis Taklim mau digusur. Apa kata lu? Mau digusur? Lah iya. Loh, ini yang gusur siapa? Tuh orang-orang yang di sono, yang di pojok, yang awalnya sendiri, makin hari makin banyak, akhirnya nggusur masjid Majelis Taklim gak ada. Gara-gara apa tuh Bu? Kiai cuek dengan politik. Loh, nggak peduli dengan politik. Makanya Kiai ada istimewa namanya, istimewa ulama. Ulama berkumpul. Kalau ulama berkumpul, kira-kira salah apa benar? Benar, nggak mungkin kalau Kiai seorang ngomong kita mungkin masih ragu-ragu. Tapi kalau Kiai yang ngomong banyak, para habib, ulama-ulama yang lulus ngomong, pilih ini lebih mudorota lebih kecil, partainya ini pilih tuh, ya. Nah itu maksudnya supaya nanti kita pun ikut lurus, ikut selamat. Ustadz tadi nggak jadi, bukan masalah nggak jadinya, yang penting kita ikut aturan ulamanya. Kira-kira setuju apa enggak Bu? Tuh, itu istilahnya. Tuh, makanya kalau ulama perintahkan ikutin. Enggak ngikut, akhirnya salah lu. Iya, BBM naik, sembako naik, sekolah susah. Salah lu, salah pilih pemimpin. Oh, makanya jangan salah. Iya, jangan pilih. Iya. Ya Bu ya. Insya Allah sih di pondok mah pilih Anies semua, amin. Karena amin kan. Ya Bu. Nah dulu ada ya kata Rasulullah, fa inna ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya yang binasakan sebelum kalian banyak nanya. Dulu ada tuh Bu, namanya Bani Israel, banyak nanya. Contoh begini, banyak nanya, kenapa sholat subuh pagi-pagi lagi seger sholat 2 rakaat, siang capek panas 4 rakaat, rubah aja kita sholatnya, kalau subuh 4 rakaat, zuhur 2 rakaat. Kira-kira ada nggak orang begitu tuh nanya tuh? Nanyanya aneh-aneh, ya kan ya? Nanyanya aneh-aneh yang nggak masuk logika tuh. Nah makanya dalam agama itu dulu ada tuh orang yang sering nanya-nanya begitu. Namanya Bani Israel. Itu yang Allah binasakan. Waqtilafu ala ambiyahim. Berbeda dengan para nabi. Berbeda dengan para nabi itu. Jadi jangan sampai ya Bu ya. Jadi hadis ini Rasulullah perintahkan. Kalau Rasulullah perintahkan kita taati. Rasulullah larang kita tinggalkan. Setuju Bu? Insya Allah. Tuh, ini hadis yang ke-9. Kemudian hadis yang ke-10 ya, saya baca Bismillah supaya pas waktunya ya. Soalnya pendek nih hadis yang ke-9, hadis ke-10 panjangan dikit. Ya, al hadisul asiru, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda. Yang bawa pulpen silakan ditulis terjemahnya. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyibah, tidak menerima yang baik, tidak menerima illa kecuali thayyiban yang baik-baik.
Wa innallaha, sesungguhnya Allah, amaral mu'minina, memerintahkan kepada orang mukmin, bima amara bihi, dengan apa yang Allah perintahkan, al mursalin, dengan apa yang diperintahkan oleh para rasul. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu, wahai rasul, kulu makanlah minat thayyibati, yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramallah amal yang soleh. Al-Mu'minun ayat 15. Wa qala, dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah min thayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang kami berikan rezeki pada kalian. Summa zakar rajula, kemudian laki-laki, dan kemudian Allah menyebutkan laki-laki, yutilus safar, ya. Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki yutilus safar, yang bekas jauh perjalanannya. As'asa akbaro, ya, as'asa akbaro itu bajunya kusut, rambutnya kusut gitu ya, bajunya compang-camping, baju kusut, saking jauh perjalanan, apalagi di padang pasir. Yang mudu yadaihi, yang dia mengangkat kedua tangannya ila sama ke langit, berdoa maksudnya, ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa masrabu haramun, minumannya haram. Wa malbusu haramun, pakaiannya haram. Wa qudiya bil harami, ya, dan semua yang ada padanya adalah yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah kabulkan doanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Baca Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul asiru, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah maha baik, la yaqbalu, tidak menerima, illa, kecuali, thayyiban, yang baik-baik. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, amaral mu'minin, memerintahkan orang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang diperintahkan oleh para rasul. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, kulu makanlah minat thayyibati, dari yang baik-baik, wa'malu, beramallah, sholihan, amal yang saleh. Al-Mu'minun ayat 15. Wa qala, dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Summa zakar rajula, kemudian Rasulullah menceritakan laki-laki yutilus safar, bekas perjalanan jauh, as'asa akbaro, rambutnya kusut, pakaiannya kusut, yang mudu yadaihi, ia mengangkat kedua tangannya, ila sama, ke langit, ya Rabbi, ya Tuhan, ya Tuhan. Wa mat'amu haramun, makanannya haram. Wa masrabu haramun, minumannya haram. Wa malbusu haramun, pakaiannya haram. Wa qudiya bil haram, yang semuanya dari yang haram. Fa ana yustajabu lidzalik, bagaimana dikabulkan doanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Nah, hadis ini yang 10 ini Bu, sama dari Abu Hurairah juga, yaitu Rasul bersabda, innallaha thayyib, sesungguhnya itu Allah itu maha baik, la yaqta illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah Allah itu maha baik menerima yang baik-baik. Allah tuh maha bagus menerima yang bagus. Amalnya harus bagus, akhlaknya harus bagus, pakaiannya juga harus bagus. Tuh kan enak kelihatannya Bu ya. Tapi kalau ibu-ibu sih insya Allah pakaiannya macam-macam. Ngaji 7 hari, pakaiannya 7 warna. Walaupun masih ada yang 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ya, di sono, di sini mah. Yang penting pakaiannya suci ya Bu ya. Ya Allah ya Rabbana. Pakaian ada yang 3 lemari. Ada di sono. Enggak ada. Allah. Inna Allah marang mumin, sesungguhnya Allah merintahkan kepada orang mumin bimaral mursalin sebagaimana diperintahkan oleh para rasul. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhar rasul, wahai rasul, qulu minat thayyib, makanlah yang baik-baik, makanlah yang halal-halal. Ya, jadi diperintahkan oleh Allah makan yang baik-baik. Wa amalu saleh, beramal yang saleh. Al-Mu'min ayat 15. Ya walladzina amanu qulu minat thayyibat, makan yang baik-baik, maksudnya makanan yang halal. Minuman yang haram yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Ya Bu. Walaupun punya uang 10 juta halal lebih baik daripada 10.000 haram. Ya Bu ya. Ya benar. Benar. Iya, 10 juta halal lebih baik daripada 10.000 haram. Ya Bu ya. Mendingan banyak halal daripada sedikit haram. Apalagi ya, itu mah cita-cita kita semua ya. Makanan itu ada 2, minuman ada 2. Ada zatnya, ada cara mencarinya. Zatnya halal, makan kambing, makan sate, makan sop, makan ayam, opor halal. Ya Bu ya. Kalau ayam itu namanya ayam. Ya Bu ya. Nama kita kan beda-beda nih ya. Semuanya beda-beda, namanya nggak ada yang sama kan? Ya Bu Rahma, Bu Hasanah, Bu Rohmah sama-sama. Tapi kalau udah mati sama namanya. Almarhum, almarhumah. Tapi kalau ayam hidup namanya sama ayam. Tapi kalau mati beda-beda. Ayam goreng, ayam bakar, ayam rendang, ayam opor, macam-macam namanya tuh. Hebatnya ayam dibandingkan manusia. Ya Bu. Jadi lapar. Habis ini makan sama Bu Rahma. Makan yang baik-baik, ada makanan yang halal. Minuman juga, ya kan ini halal. Ya kan ya, halal, teh halal, kopi halal. Tapi harus ingat juga, walaupun makanan minuman halal, tapi kalau cara mencarinya haram tetap haram. Ibu makan sate kambing hasil riba, sama aja makan babi. Ibu makan opor ayam tapi hasil mencuri, sama aja makan opor anjing, ya gitu. Kita minum aqua halal, tapi kalau hasil korupsi sama aja minum whisky, minum bir haram. Itu jadi ada halalnya, ya haramnya harus jelas. Ada cara, ada zatnya, ada cara mencarinya. Tuh hati-hati ya Bu ya. Nah di zaman sekarang ini orang tuh nggak ingat, mungkin dia makan halal, minum halal, tapi cara mencari harus diingat. Makanya Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki, ya perjalanan jauh, pakaiannya kusut, rambutnya kusut, karena waktu itu kan perjalanan padang pasir, jauh panas terik matahari. Kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa, lama sekali doanya, Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, berikan hamba rezeki, minta sehat, minta ilmu, minta panjang umur, minta keluarga sakinah, soleh-solehah, pokoknya semuanya ya Allah, minta semua. Sedangkan yang dia makan dari yang haram, wa masrabu haramun, yang dia minum dari yang haram, wa malbusu haramun, pakaiannya dari yang haram, semuanya dari yang haram, semuanya dari yang haram. Ini pakaian ada yang ngasih, ya pakaian ada yang ngasih. Kayak kemarin, minggu kemarin laptop ada yang ngasih, alhamdulillah. Berikutnya motor, mobil ada yang ngasih, amin. Amin. Ya amin aja, amin. Ya, semuanya haram tuh, semuanya haram. Yang dia makan, yang dia minum, dia pakai haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lizalik.
bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah. Syarat doa dikabulkan kalau kita makan minuman yang halal, ya pakaiannya halal, semuanya halal, kita doa baru Allah kabulkan. Jadi penyebab doa ditolak sama Allah karena ada yang haram. Ya Bu, tuh man akala luqmata min haram lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap saja dari yang haram, Allah tidak terima puasanya, ibadahnya, sholatnya 40 hari 40 malam. Makanya kalau ibu belanja ke tukang sayur, jangan coba-coba ngambil lebih tanpa ridho dari penjualnya. Mas berapa mas? 20.000, 10.000 apa mas? Udah minta dikurangin, ngambil lagi. Ambil ya mas, ambil ya. Padahal emasnya belum tentu Jadi kalau besok ada belanja lagi, mas berapa mas? 30.000 apa mas? Begitu. Ya empok berapa empok? 10.000, 20.000 apa mas? Begitu tambahin. Supaya ridho yang kemarin-kemarin tuh, yang kemarin-kemarin ibu ngambil lebih tanpa ridhonya pedagang, jadi haram. Jadi haram, hati-hati. Iya kondangan kita minta ridho juga. Minta ridho sama tuan rumah. Iya banyak kue, iya tahlilan gitu ya. Iya, bilang dulu sama tuan rumah dulu, bilang lebih enak bilang dulu. Bang, kok nih saya bawa pulang boleh nggak? Buat cucu saya. Boleh silakan. Mah baru tuh boleh. Izin. Kondangannya 20.000 berkatnya. Allahu Akbar. Abrek. Allahu Akbar. Insya Allah sih yang tuan rumah mah ikhlas saja ya. Iya, ikhlas terpaksa. Bu, hati-hati Bu ya, hati-hati nih. Jangan sampai nih, kadang-kadang kita nggak sengaja tapi itu jadi haram. Minimal subhat ya, minimal dulu kan kita habis belajar tentang subhat ya. Subhat itu antara halal haramnya nggak jelas. Contohnya nih, ibu pulang ngaji ada duit 100.000 di jalan. Mau diambil apa nggak Bu? Tuh kan? Nah, uang siapa itu? Boleh ambil, tapi jangan jadi makanan, minuman buat kita. Caranya kita ambil, kita umumin, kalau nggak ada yang ngambil, masukin kotak amal masjid. Itu aja. Saya pengalaman belum lama, mungkin sebulan yang lalu, goes pakai sepeda di Parung dapat uang 50.000. Bener nih, asli nggak? Gue masukin kotak amal. Ya gitu aja Bu, supaya itu namanya lukota, barang temuan yang tidak jala, yang nggak jelas punya siapa. Minimal jatuhnya subhat. Subhat itu nggak jelas halal haramnya. Tapi daripada kita haram, kita makan, kita beli makanan, lebih baik kita. Nah ya Bu ya, ya Bu. Insya Allah. Nanti kan Bu Rama mau ngomong banyak, makanya saya sampai jam segini aja Ibu ya. Ya Bu. Ya demikian wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa Ahad besok tanggal 11 Februari zikir